Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuni dengan NIM 2004-2045. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi untuk memenuhi tugas pertemuan ke-6 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Baiklah, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu Sistem Hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Anglo-Saxon berkembang pada abad ke-11. Sistem hukum ini berlaku di kawasan Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara lainnya, termasuk negara persemakmuran Inggris. Sumber hukum dalam sistem Anglo-Saxon adalah sumber utamanya yaitu putusan hakim, peradilan, dan jurisprudensi. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis lainnya. Sistem hukum menganut doktrin The Doctrine of Precedent. Doktrin ini berpendapat bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada berdasarkan putusan hukum lain perkara sejenis sebelumnya. Dalam hal ini, putusan sudah out of date, yaitu maka hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan kepada nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Saxon dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum publik dan yang kedua hukum privat. Hukum dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaedah-kaedah hukum tentang hak milik, hukum orang, hukum perjanjian, dan perbuatan melawan hukum. Materi selanjutnya, sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental berasal dari negara Eropa daratan seperti Jerman, Italia, Prancis, Amerika Latin, Indonesia, dan lain-lain. Sistem hukum ini berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan kodifikasi dari berbagai kaedah hukum yang ada sebelum Justinianus. Sumber hukumnya, hukum memiliki kekuatan yang mengikat karena diwujudkan di dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis. Sistem hukum ini menganut doktrin res adjudicata atau putusan hakim hanya mengikat pada para pihak yang diperkara. Sistem ini menekankan peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama sistem hukumnya. Sistem hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah bertugas mengatur kekuasaan dan wewenang negara serta hubungan antara masyarakat dan negara, misalnya hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara. Yang kedua, hukum privat. Hukum privat bertugas mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. Adapun yang termasuk dalam hukum ini adalah hukum perdata dan hukum dagang. Adapun perbedaan antara common law dan civil law adalah yang pertama dilihat dari sistem peraturannya. Yang pertama, common law didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sedangkan civil law didominasi oleh hukum tertulis. Yang kedua, common law tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat, sedangkan pada sistem civil law terdapat pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat. Dilihat dari segi sistem peradilannya, yang pertama, common law menggunakan juri untuk memeriksa fakta kasusnya, kemudian menetapkan kesalahan, dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan. Sedangkan pada civil law, tidak menggunakan juri sebagai tanggung jawab. Hakim adalah memeriksa fakta kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumannya sekaligus menjatuhkan putusannya. Yang kedua, dalam common law, hakim terikat pada putusan hakim. Sebelumnya, dalam perkara sejenis melalui asas the binding force of precedent. Sedangkan dalam sistem peradilan civil law, hakim tidak terikat atau tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara sejenis.
Yang ketiga, common law menganut asas adversary system, yaitu pandangan bahwa di dalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang bertentangan, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Sedangkan pada civil law hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua pihak yang bertentangan, yaitu penggugat dan tergugat. Dan pada perkara pidana, keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang. Materi selanjutnya, sistem hukum Islam. Sistem hukum ini awalnya berasal dari negara Timur Tengah, kemudian menyebar ke negara Asia, Afrika, dan Amerika secara individual atau kelompok. Sumber dari sistem hukum Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, ijma, dan qiyas. Ruang lingkup hukum Islam terbagi dua, yaitu yang pertama ibadah berupa hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yang kedua muamalah berupa hubungan manusia dengan sesamanya. Selanjutnya sistem hukum komunis, yaitu aliran hukum yang menekankan pada perjuangan kelas di dalam masyarakat yang selalu dimenangkan oleh pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum adalah milik penguasa atau pihak yang dominan terhadap pihak yang lemah. Selanjutnya, hukum campuran atau mixed law. Hukum campuran juga dikenal sebagai hukum pluralistik. Ia menggabungkan beberapa sistem legal seperti common law dan civil law. Selanjutnya, sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa kontinental. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, sumber-sumber hukum, maupun sistem penegakan hukum. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.